Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta kisah Abu Nawas yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita dengar kisah Abu Nawas. Oke, jangan berlama-lama, langsung ke cerita. Monyet ajaib. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan santai. Seketika itu Abu Nawas melihat nun jauh di sana kerumunan massa. Lalu Abu Nawas bertanya kepada salah satu temannya yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Hei Polan, ada apakah gerangan di sana kok begitu ramai?" tanya Abu Nawas penasaran. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab si Polan teman Abu Nawas singkat. "Apa maksud monyet ajaib?" tanya Abu Nawas, semakin penasaran. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata Polan kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas sangat tertarik dengan penuturan temannya tersebut. Ia terlihat semakin tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang yang disebut si monyet itu. Singkat cerita, kini Abu Nawas sudah berada di tengah-tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Mendengar penawaran tersebut, tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu untuk membuat si monyet ajaib mengangguk-angguk. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat si monyet itu mengangguk-angguk. Akan tetapi, ternyata upaya tersebut sia-sia. Si monyet tetap menggeleng-gelengkan kepala. Singkat cerita, melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Tanpa basa-basi, Abu Nawas segera maju untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Hei monyet, tahukah kamu aku ini siapa?" Monyet itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah kau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah kau tidak takut kepada tuanmu?" Abu Nawas mulai memancing. Namun meski sudah merasa ragu, monyet tersebut tetap menggeleng-gelengkan kepala. Lalu Abu Nawas melontarkan pertanyaan serupa, "Apakah kamu tidak takut pada tuanmu?" Si monyet mulai bingung sehingga membuatnya terdiam 1000 bahasa. "Kalau kamu tetap diam, maka akan kulaporkan kamu kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya, monyet tersebut terpaksa harus mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapatkan hadiah berupa uang yang banyak. Akan tetapi, bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu sangat merasa malu karena dapat dikalahkan oleh Abu Nawas. Kemudian di hari berikutnya, si pemilik monyet berusaha ingin menebus kekalahannya. Dengan sekuat tenaga, si pemilik monyet berusaha mendidik si monyet agar mengangguk-anggukkan kepala dan tidak menggeleng-gelengkan kepalanya sedikit pun. Bahkan si pemilik monyet mengancam akan menghukum berat si monyet itu bila masih terpancing penonton menggeleng-gelengkan kepala, terutama si Abu Nawas. Singkat cerita, saat-saat yang dinantikan telah tiba. Para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, seperti hari yang lalu, Abu Nawas tanpa basa-basi langsung maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Abu Nawas berkata, "Hei monyet, tahukah kamu aku ini siapa?" Monyet itu menganggukkan kepala. Kemudian Abu Nawas bertanya lagi,
apakah kau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap menganggukkan kepala. Kemudian Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah kau tidak takut kepada tuanmu?" Abu Nawas mulai memancing. Si monyet tetap menganggukkan kepala. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan botol kecil yang berisi balsem dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa guna balsem ini?" Si monyet tetap menganggukkan kepala. "Baiklah, boleh ku gosok selakangmu dengan menggunakan balsem ini?" tukas Abu Nawas mengancam. Si monyet sebenarnya merasa takut, akan tetapi karena masih lebih takut kepada ancaman tuannya, ia tetap menganggukkan kepala. Lalu Abu Nawas menggosok selakang si monyet. Tentu saja si monyet mulai merasa agak panas dan panik. Lalu Abu Nawas mengeluarkan botol balsam yang lebih besar dan berkata, "Maukah kamu bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selakangmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Si monyet mundur ketakutan dan menggeleng-gelengkan kepala sampai lupa akan ancaman tuannya, bahwa ia akan dihukum berat. Akhirnya, dengan kecerdikan dan kecerdasannya, Abu Nawas bisa memenangkan lagi pertunjukan yang kedua kalinya dan mendapatkan hadiah yang besar seperti yang pertama. Akhir cerita. Kemudian Abu Nawas meninggalkan tempat pertunjukan dengan riang gembira. Sampai di sini kisah Abu Nawas kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kisah terbaru Abu Nawas selanjutnya. Terima kasih.